Fadla hadratul Mustafa wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa azwajihi wa ahli baitih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Masjid Baitul Halim rahimakumullah, para bapak, para ibu, mustami'in, mustami'at. Kita bersyukur dengan ungkapan alhamdulillah, pagi ini masih diberi hidayah taufik oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini tanpa hidayah, tanpa ma'unah, juga tanpa kesehatan yang prima. Mungkin kita tidak bisa hadir ke tempat ini karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah ini sehingga kita masih diberi kesehatan, diberi hidayah oleh Allah. Ini adalah semata-mata rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pada pagi ini bisa bersama-sama untuk ngaji bersama dan seterusnya. Meneruskan materi yang beberapa hari yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalus salatil masnunah salatul idain. Salat sunat yang paling utama itu adalah salat hari raya 2. Di sini dikatakan salatul idaini, yaitu salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dikatakan hari raya akbar dan asghar. Kenapa hari raya ini kok termasuk salat sunat yang paling utama? Di sini dikatakan li syibhihima al-fardhu fil jamaah. Karena agak mirip dengan salat fardu dalam aspek berjamaahnya dan penentuan waktunya, dan juga ulil khilaf fi wujubihima, karena ulama beda pendapat dalam masalah hukum wajib. Jadi ada ulama yang mengatakan wajib. Salat hari raya ada yang berpendapat wajib. Kemudian tapi wajib kifayah maksudnya ya, bukan wajib ain. Jadi wajib ada dua, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang sifatnya bersama. Kalau fardu ain adalah perorangan. Jadi ulama ada yang mengatakan di sini fardu kifayah. Kemudian yang nomor 2 sumal kusufu, salat gerhana. Kusuf, gerhana itu ada 2, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Yang kusuf ini adalah gerhana matahari. Kusuf li syamsi. Ada khusuf lil qamar. Jadi ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Urutan dalam segi keutamaan adalah gerhana matahari, kemudian gerhana bulan. Sumal istisqa'u, kemudian istisqa. Kemudian sumal witru, kemudian sholat witir. Sholat witir jangan sampai terlupakan. Kalau tidak mengerjakan sholat witir itu hukumnya makruh. Tidak melakukan, saking karena bagusnya ya. Terlupakan atau tidak mengerjakan itu makruh.
Kemudian juga di sini wa aqalluhu rakaatun, paling sedikitnya sholat witir itu adalah 1 rakaat. Jadi sholat witir bukan hanya bulan Ramadan saja. Kadang-kadang kita itu menganggap sholat witir bulan Ramadan tok. Karena biasanya kalau selesai sholat tarawih kemudian witir. Jadi tidak ya, tidak, kesunatan sholat witir bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Bukan hanya Ramadan saja. Wa aksaruhu ihda asyarata bil autar, paling banyaknya adalah di sini dikatakan 11 rakaat dengan cara tadi itu ganjil-ganjil. Bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, kemudian bisa 7 ataupun 9. Tergantung kita lah, tergantung kita, keistiqomahan kita. Kalau Ramadan kan 3. Dikerjakan 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Atau dikerjakan seperti sholat maghrib. Dikerjakan seperti sholat maghrib gak apa-apa. Atau dikerjakan dengan cara seperti tadi, dengan 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Tergantung bagaimana kita melakukannya, dengan cara seperti yang pertama atau yang kedua. Kemudian lagi di sini dikatakan wa waqtuhu bainal isya wa tulu'il fajri. Waktunya sholat witir adalah di antaranya sholat isya dan terbitnya fajar. Sholat witir itu yang penting sudah melakukan sholat isya, bukan masuknya isya, tidak. Jadi kalau umpamanya adzan, sekarang adzan, kemudian belum sholat, maka witir belum waktunya, belum masuk. Jadi masukan bektona witir kalau sudah selesai melakukan sholat isya. Jadi kalau umpamanya sholat witir duluan kemudian isya tidak bisa, karena belum masuk waktunya witir. Kayaknya di sini dikatakan antaranya bainal isya wa tulu'il fajri, antara dari sholat isya dan fajar, artinya sebelum subuh lah. Makanya kita kerjakan setelah sholat isya, setelah ba'diyah isya itu kita lakukan ada yang mengerjakan sebagai penutup sholat malam, terserah, yang penting waktunya sangat luas. Mulai selesai isya, umpamanya kita awal waktu sholat isya, anggaplah jam 7 sekarang, umpama kita selesai, berarti mulai dari jam 7 lewat itu sampai sebelum subuh waktunya witir, sangat luas. Kalau umpamanya kita punya waktu setelah isya, tidak apa-apa. Karena sahabat itu juga keistiqomahannya beda-beda. Ada yang istiqomah setelah selesai ba'diyah isya, ada istiqomah sebagai penutup sholat malam, melakukan sholat tahajud beberapa rakaat kemudian terakhir sholat witir, itu tidak apa-apa. Wa ta'khiruhu ba'da salatil lail au ila akhiril lail idza kana yastaqidu afdalu. Ini dikatakan menunda salat witir sampai di sini dikatakan sampai salat malam atau akhir salat malam, apabila dimungkinkan untuk bangun malam salat tahajud, itu lebih bagus. Jadi ngelakoni witir marina tahajud ini lebih bagus. Di sini ya, afdalu, lebih utama katanya.
min taqdimihi dibanding untuk mendahulukan, artinya melakukan sholat witir setelah sholat isya yang dilakukan isya itu di awal waktu. Wa yata'atta hadha tafsil fi man la tahajjuda ya'taduhu. Jadi katanya tadi itu dikatakan bahwa sholat witir itu lebih utama dilakukan dilakukan di waktu malam, yaitu setelah kita melakukan sholat malam. Wa yajuzu wasluhu bi tasyahhudin, boleh sholat witir dilakukan dalam satu tasyahud. Anggaplah seperti maghrib lah. Jadi boleh pada umpamanya bulan Ramadan biasanya kan 2 rakaat pas 1 rakaat. Pak Imam memberi pengumuman sholat witirnya langsung 3 rakaat ya. Imam mah keburu. Tidak apa-apa. Cuman secara keutamaan lebih bagus yang 2 kali pelaksanaan itu, 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Agar lebih jujur, witir kan itu artinya ganjil. Kalau umpamanya kita melakukan 2 rakaat kan tidak ganjil. Seperti pada saat kita Ramadan. Kita harus jujur. Jujur maksudnya gimana? Niatnya juga niat ganjil. Karena rokaatnya kan genap, jadi paling tidak niatnya harus ganjil. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau umpamanya kita niat sholat witir yang 2 rakaat, usolli sunnatal minal witri, usolli sunnatan minal witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Ini kalau bulan Ramadan ya, makmuman. Kalau bulan Ramadan itu bedanya sholat witir itu sunat berjamaah. Kalau di luar bulan Ramadan tidak sunat berjamaah. Jadi niatnya adalah yang 2 rakaat, usolli sunnatan minal witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunat sebagian dari witir 2 rakaat. Kenapa saya mengatakan usolli sunnatan minal witri sebagian dari witir? Karena rakaat ini namanya jujur. Kalau umpamanya usolli sunnatal witri, saya sholat ganjil rakaat ini 2 rakaat, itu ngomong itu. Kan iya bohong. Saya sholat witir 2 rakaat loh. Ganjil tapi katanya 2 rakaat, itu bohong. Jadi yang benar usolli sunnatan minal witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Niat saya sholat sebagian dari ganjil 2 rakaat. Sebagian dari witir 2 rakaat. Betul itu sudah, jujur namanya. Kalau usolli sunnatal witri rakaataini, niat saya sholat ganjil 2 rakaat. Itu kurang jujur namanya. Jadi sholat witir itu bisa dilakukan bitasyahudin au bitasyahudaini fil akhirataini. Boleh seperti itu. Wa idza autara bi thalathin. Sekarang tentang surat. Kalau umpamanya melakukan sholat witir dengan 3 rakaat, yaqra'u fil ula suratal a'la. Rakaat pertama membaca sabbihisma rabbikal a'la, wa fi tsaniyah rakaat yang kedua adalah al-kafirun. Surat kafirun. Wa fi salisa pada rakaat yang ketiga yaitu rakaat yang terakhir itu kan 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat. Berarti surat kafirun di sini.
apa? Surat Muawwidhatan, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Ini, jadi ini kalau melakukan 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Jadi 2 rakaat. Rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua Al-Kafirun, kemudian salam, usolli lagi, kemudian suratnya adalah Al-Falaq dan An-Nas. Yang umum teman-teman ada Qul huwallahu ahad. Oh ya, di sini kalimatnya muawwidatan, muawwidat, bukan muawwidatain ya. Muawwidat, ini muawwidat itu berarti kulhu, al-falaq, an-nas, 3, betul yang barusan. Jadi kalau muawwidataini itu al-falaq, an-nas. Kalau muawwidat itu berarti jamak, yaitu kulhu, al-falaq dan an-nas. Saya ulangi lagi. Kalau sholat witir seperti pelaksanaan di bulan Ramadan pada umumnya, rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua Al-Kafirun. Kemudian salam. Setelah salam kan usolli sunatal witri. Usolli sunatal witri rakaatan makmuman lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunat witir 1 rakaat bermakmum. Itu suratnya adalah Al-Muawwidat. Beberapa surat muawwidat. Surat muawwidat itu Qulhu, Al-Falaq dan An-Nas. Ini kalau mamanya pakai surat yang lain enggak apa-apa. Masalahnya yang jadi masalah kamu bulan Ramadan membaca Sabbihi kemudian dianggap abid. Sumayatul witra fil fadilati rakaatal fajri. Kemudian setelah sholat witir yang urutan berikutnya adalah 2 rakaat fajar. Dua rakaat fajar. 2 rakaat fajar itu adalah qobliyah subuh. Secara langsungnya adalah qobliyah subuh. Itu bagus ya, qobliyah subuh itu. Termasuk urutan keutamaannya agak awal, agak tinggi. Jadi jangan sampai kelopai qobliyah subuh. Makanya kalau kita hadir ke masjid sebelum masuk waktu, umpamanya kita sudah di rumah melakukan sholat tahajud, sholat witir, depak ke masjid, ya tahiyatul masjid. Setelah adzan tentunya qobliyah subuh. Jangan lupa qobliyah subuh, usolli sunatal fajri bisa, usolli sunatan qobliyatas subhi bisa. Karena ada yang mengatakan sholat fajar itu ya qobliyah. Suratnya sholat qobliyah subuh itu adalah Alam Nashrah rakaat pertama, Alam Taroh rakaat yang kedua. Itu bagus kalau itu dilakukan. Yang kitab ini kan beda keutamaan dari melakukan qobliyah subuh dengan menggunakan surat tadi Alam Nashrah dan Alam Taroh. Kemudian sesudah kita melakukan sholat qobliyah subuh, baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kenapa kegunaannya? Kegunaannya adalah agar bisa husnul khotimah. Meninggal dunia dengan membawa keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Tuh. Kebaik rutinan nih Kang. Sekelopai. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Jadi susunan yang asli kan. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta.
Cuman yang cikiran biasanya benih balik senyata naken cuman eko caki kade. Jadi yang susunan yang asli ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Itu baca kita itu baca. Jangan lupa setiap qobliyah subuh 40 kali. Jangan lupa. Ya kelopai itu dibaca. Ini namanya di sini dikatakan annahuma khairum minad dunya wa ma fiha. Qobliyah subuh lebih utama dibandingkan dunia dan isinya. Berarti kan bagus. Dianggap kaya kalau sudah rutin melaksanakan qobliyah subuh. Karena kadang-kadang kita berjamaah itu kan jamaah subuh khususnya itu kadang tidak nututi qobliyah karena lambat. Sejak dari tedung lambat ke masjid pas nan lambat sehingga masjid sudah takbir imam subuh. Jadi orang yang melakukan sebelumnya itu melakukan sholat sunat berarti lo lambat. Kemudian di sini dikatakan juga summa rakaatani qabla dhuhri. 2 rakaat sebelum zuhur atau sebelum Jumat. Jadi qabliyah zuhur atau sebelum Jumat. Itu bagus, artinya keutamaannya juga agak atas. Wa rak'atani ba'dahuma, setelah zuhur dan Jumat juga utama. Wa rak'atani ba'dal maghrib, setelah maghrib juga. Wa ba'dal isya, setelah isya juga. Jadi sebelum maghrib itu tidak masuk dalam keutamaan di sini. Atau sebelum isya tidak masuk. Jadi yang masuk dalam urutan ini adalah setelah maghrib dan setelah isya. Karena memang sebelum maghrib itu tidak apa-apa kita melakukan, cuman tingkatan keutamaannya di bawah. Makanya itu namanya sholat sunat yang tidak muakkad. Sebelum isya juga gitu. Sama. Keutamaan sebelum maghrib dan sebelum isya itu sama. Jadi yang paling utama adalah setelah maghrib dan juga sholat sunat marina isya. Ini yang paling utama. Makanya di sini dikatakan wa rak'atani ba'dal maghrib wa kadza ba'dal isya. Kemudian summa yatlu hadhir rawatib at-tarawih. Salat tarawih, setelah itu salat tarawih. Jadi salat tarawih termasuk urutan setelah salat sunat. Setelahnya sholat fardu. Ya, sholat tarawih kan 1 tahun 1 kali. Panjenengan makin Ramadan, sekarang bulan Ramadan, umpamanya sholat tarawih kan tadi malam. Kalau umpamanya kita tidak melakukan dalam sholat tarawih dalam bulan Ramadan itu, berarti nunggu bulan Ramadan boleh. Mungkin mau depa umur, mau depa, belum tentu. Ramadan kan sebentar lagi. Apakah umur kita masih bisa ke sana? Belum tentu. Tidak menjamin. Loh, gula sehat. Iya, urusan orang meninggal dunia tidak menunggu sehat atau sakit. Tidak menunggu itu. Kadang-kadang suami istri
salah satunya ada yang sakit. Anggaplah suaminya atau istrinya sakit. Ternyata lebih dahulu yang tidak sakit. Banyak itu. Anggaplah suami istri. Yang istrinya stroke, dirawat oleh suaminya. Atau sebaliknya, ternyata yang merawat itu yang meninggal dunia duluan. Banyak. Jadi umpamanya kita sholat tarawih satu malam tidak melakukan, artinya di awal waktu, loh kenapa panjenengan ngelakuin sholat tarawih jam 3? Sampean sholat tahajud diniati tarawih, usul sholat tarawih. Sampean dapat 2, sholat tahajudnya dapat, sholat tarawihnya dapat. Jadi kalau umpamanya ternyata pada awal malam atau setelah Isya kebetulan ada acara atau kebetulan tertidur, ya nanti jam 2 sholat tarawih. Usolli sholat tarawih rakaataini lillahi ta'ala. Terus sampai selesai sampean. Ya kalau bisa jangan yang sedikit. Ya tarawih kan berdua. Beda sedikit sebanyakan. Ya mun didik dapat bonus didikan. Kalau banyak dapat bonus lebih banyak. Gitu aja. Tinggal kita pilih apa ngambil paket banyak apa paket sedikit. Kenapa kok bisa beda? Ya karena dulu memang seperti itu. Artinya menilai Rasulullah dianggap Rasulullah ini tarawihnya ini, padahal tarawihnya Rasulullah di rumahnya, di sini di masjid, kemudian menambah di rumah, ada gitu. Karena yang terlihat memang seperti itu di muka umum. Kemudian para sahabat jelas-jelasan sholat tarawih dengan jumlah itu. Para sahabat itu jelas sholat di masjid dengan jumlah yang lebih banyak, paket lebih banyak. Jadi terserahlah sebenarnya kita itu apa paket sedikit, apa paket banyak. Cuman secara kompensasi itu lebih banyak yang paket banyak. Pada panjenengan ngelembur, panjenengan alako, pasti bajaran lain. Tidak mungkin kemudian gak dibayar lebih banyak kalau ngelembur itu. Wa hiya li ghairi ahli Madinah 20 rakaatan. Kalau di sini dikatakan ada 20 rakaat. Fi kulli lailatin min Ramadan bi niyati qiyami Ramadan au sunnatit tarawih au sholatit tarawih. Jadi sholat tarawih di sini jumlahnya 20 rakaat. Kalau dalam kitab ini 20. Berarti panjenengan terserah. Bagaimana niatnya? Bisa usolli sunnatat tarawihi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Atau usolli sunnatan liqiyami Ramadan. Ma'muman lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunat untuk menghidupkan bulan Ramadan. Kan dalam hadis mangqama Ramadan imanan. Barang siapa yang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Lah itu kalau sholat tarawih diberi niat usolli sunnatan liqiyami Ramadan tidak apa-apa. Cuman yang umum kita kan usolli sunat tarawih. Monggo itu. Pakai itu enggak apa-apa. Kita berjemaah. Sunat salat tarawih itu salat tarawih itu sunat berjemaah ya. Waktunya salat tarawih itu sama dengan witir. Yaitu setelah sholat Isya. Kalau jenengan lambat ya, umpamanya karena ada datang bepergian, sampai di sini ternyata tarawih sudah mulai, sampean belum sholat Isya, sudah langsung sholat Isya jenengan gabung dengan sholat tarawih itu.
Artinya imam sholat tarawih, sampean sholat isya. Tidak apa-apa. Jangan sholat sendirian. Sholat isya dulu. Kemudian setelah imam salam, sampean nambahi 2 rakaat. Jangan 2 rakaat isyanya ada boleh. Nanti 2 rakaat nambah. Makmuman. Oh, kalau gak makmuman gak sah sholatnya. Kita ikut ya sholat umpamanya. Saya sholat. Kemudian di belakang ada orang ikut saya, tapi tidak makmuman. Batal itu dasar. Artinya ikut kepada orang lain harus diikat dengan makmuman. Tanpa ada ikatan makmuman, tidak sah. Ikut terus, tapi tidak makmuman. Jadi makmuman nanti menambah 2 rakaat. Setelah itu sampean langsung gabung sholat tarawih. Kekurangannya jenengan menambah nanti itu loh. Umpamanya saya tak nututi 2 salaman karena sholat isya tadi lambat saya. Sampean nambahi lagi 2 salaman itu. Nantilah setelah sholat witir itu, setelah selesai sholat mereka turun masjid sampean nambah. Jadi sholat tarawih dan witir itu setelah melakukan sholat isya. Kalau jamaah takdim, umpamanya saya pergi ke perjalanan jauh, sholat maghrib, kemudian sholat isya, langsung tarawih tidak apa-apa. Waktunya maghrib, namanya saya sudah selesai isya, boleh. Jadi langsung tarawih jenengan bepergian umpamanya acelenan. Depak kecelen mereka apukan, kemudian mereka buka pada sholat maghrib, apa jeng maghrib jamaah takdim bersama isya. Setelah isya langsung tarawih sarmisan ambu sekalian. Sholat tarawih sampean. Kemudian sholat witir, jelen boleh mangkat. Orang yang jelen tarawih kapi apa lah mereka tarawih. Kadang-kadang nyampe di rumah, orang masih baru tarawih, saya sudah tarawih. Kan gitu kan, umpamanya gula, depak ke Burning, apukang. Perjalanan jauh umpamanya. Apukang, pas apa jangan tarawih langsung. Depak ke Roma, orang kilo tarawih, gula lemar. Dia orang yang cuma lo tarawih. Padahal orang yang lo tahu aja lemareng. Nah, makanya dia orang jangan sampai andi sangka jelek. Karena kita kadang-kadang nggak tahu yang sebenarnya bagaimana. Nggak usah kita punya prasangka jelek kepada siapapun. Siapapun lah. Ini yang namanya sholat tarawih. Mungkin sampai di sini, sampai sholat tarawih. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Merek. Oke. Sebenarnya boleh. Jadi boleh. Kan sholat setelah asar kan tidak boleh aslinya kita sholat. Kemudian setelah subuh sampai waktunya duha masuk kan. Setelah asar kita sholat asar. Maka kita tidak boleh melakukan sholat sampai waktunya maghrib, kecuali yang qadha. Kalau yang qadha boleh-boleh saja qadha. Contohnya seperti tadi,
Anggaplah seperti saya punya hutang sholat duhur atau sholat apalah asar, sholat asar. Sholat asar dulu, kemudian yang kodok sholat lagi. Lah aslinya kan tidak boleh. Kita sholat setelah sholat asar tidak boleh. Cuman kalau kodok itu namanya udzur. Kodok itu bisa sunat, bisa artinya yang dikodok itu kadang-kadang ibadah wajib, kadang-kadang ibadah sunat. Sampai di sini subuh, sudah sholat subuh, kita belum melakukan qobliyah subuh. Berarti sampean kan punya hutang qobliyah subuh. Sampean sudah rutin qobliyah subuh. Lah sampean sunat di kodok itu. Kapan waktunya? Ya setelah subuh. Kenapa kok boleh? Karena ngodok. Kan kodok itu. Anggaplah kodok. Meskipun sebenarnya waktunya qobliyah itu adalah dari masuknya waktu sampai habisnya waktunya sholat. Jadi sampean qobliyah duhur tidak melakukan. Kenapa? Karena nyampe ke masjid sudah sholat duhur. Sampean qobliyah itu dilakukan setelah sholat duhur gak apa-apa. Karena waktunya sholat qobliyah itu adalah sampai waktunya duhur habis. Kalau ba'diyah yang tidak boleh dilakukan sebelum sholat. Ba'diyah duhur dilakukan sebelum duhur tidak bisa. Karena ba'diyah itu bahasanya setelah. Dan maksudnya waktunya adalah setelah melakukan sholat. Mungkin selain maksudnya mengeluarkan zakat fitrah, terus yang berpuasa. Oh, zakat fitrah itu kepada semua, bukan hanya yang berpuasa. Cuman syarat-syaratnya kan ada. Orang yang berkewajiban zakat fitrah di samping karena punya kelebihan adalah orang yang nututi bulan Ramadan dan bulan Syawal. Contohnya, sampean punya bayi baru lahir, lahirnya adalah malam ini umpamanya puasa terakhir. Sekarang puasa terakhir. Lahir hari ini, melahirkan istrinya jenengan. Ini wajib di zakat fitrah ini. Anggaplah pada hari raya masih ada bayi itu, maka wajib. Yang nututi sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Kalau mamanya lahir di malam hari raya, tidak wajib. Kenapa? Ramadan tak nyapo. Ramadan nyelok nyapo. Atau orang meninggal dunia di bulan Ramadan, anggaplah di puasa terakhir, itu tidak wajib zakat fitrahnya. Kenapa? Karena lo depak telasan. Jadi dua waktu ini harus sama-sama dimiliki oleh orang itu. Kalau mamanya nututi, anggaplah ada orang sakit, kemudian setelah Ramadan, yaitu di bulan hari lebarannya pagi meninggal dunia, hari raya pagi, apa zakat fitrahnya wajib? Wajib. Kenapa? Karena bulan Ramadan nututi,
kemudian hari raya nututi, walaupun tidak puasa. Karena zakat fitrah tidak ada kaitannya dengan puasa. Enggak boleh, artinya tidak ada kaitannya dengan berpuasa atau tidak. Napa apa sana benten benci yang umur sehari wajib. Kan tidak puasa. Mungkin satu kali lagi. Monggo. Sapa nggih? Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.